Widya, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam Bu Igel. Alhamdulillah saya sekarang dalam keadaan sehat Ibu. Hanya saja saya memiliki sedikit permasalahan ini Bu. Oh, jadi Bu Widya sekarang sedang menghadapi suatu masalah ya Bu. Kalau boleh tahu, Bu Widya, hmm, apakah masalah Ibu Widya ini bisa saya bantu Bu Wid? Itulah Ibu Igel, saya berbincang-bincang hari ini mungkin ingin bercerita, mungkin nanti bisa menemukan solusi dari cerita bersama dengan Bu Igel gitu. Jadi gini Bu Igel, di sekolah saya, ada siswa yang tampaknya tidak peduli untuk, belajar di mata pelajaran yang saya ajarkan gitu. Jadi, siswa tersebut kalau saat saya masuk mengajar, anak ini, lebih sering itu acuh tak acuh. Kadang tertidur, tugas-tugas yang saya berikan jarang dikerjakan gitu. Jadi, sekarang saya merasa khawatir jika ini saya biarkan tentu anak ini atau, murid saya ini tidak bisa memahami pembelajaran dengan baik gitu. Begitu Oh, masalahnya Bu Iga. benar sekali ya Bu Wid. Jadi permasalahan yang sedang Ibu Widya hadapi bisa kita simpulkan siswa-siswa di kelas Ibu Widya ini ketika mengikuti pembelajaran tidak semangat, kemudian kalau ada nanti tugas-tugas juga mereka itu jarang mengerjakan seperti itulah kira-kira ya Bu Widya. Eh, Kalau begitu, apa yang bisa Ibu Widya harapkan seperti itulah ya dari percakapan kita ini nantinya. Mmm, saya, dari percakapan ini saya berharap sekali Bu Igel dapat menemukan solusi dari permasalahan tadi sehingga, murid tadi lebih semangat untuk belajarnya, lebih termotivasi dan lebih peduli akan, pembelajaran yang saya ajarkan, gitu Bu Igel, Ya Bu Wid. Nah, harapannya. Bu Widya, kalau menurut Ibu, ada tidak faktor-faktor yang mempengaruhi anak-anak di kelas Ibu ini, kenapa mereka ini tidak bersemangat ketika mengikuti proses pembelajaran, kemudian juga jarang mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu Widya? Ada tidak faktornya yang bisa Ibu Widya temukan? Sebenarnya Bu Igel banyak faktor yang mempengaruhinya. Jadi di antaranya, mungkin mereka kurang tertarik dengan mata pelajaran saya. Jadi kebetulan Bu Igel saya mengajar matematika, jadi masih ada nih di dalam mindset-nya bahwa matematika itu sulit. Jadi mereka kurang tertarik dalam, belajar, mata pelajaran yang saya ajarkan. Kemudian faktornya yang lain, adalah banyak, murid, saya malamnya sering begadang itu main game. Kebetulan saya mengajar di SMA nih Bu Igal, jadi banyak anak-anak ini yang, malamnya umumnya yang laki-laki ya Bu Igal ya, malamnya bermain game sampai larut malam, bisa sampai jam 12, jam 1, nanti pagi-pagi harus ke sekolah. Sehingga sampai di sekolah rasa mengantuknya itu masih ada, sehingga, di sekolah belajarnya mereka terkesan, kurang bersemangat gitu Bu Igal. Ya, jadi Bu Widya sering menjumpai siswa-siswa ini di sekolah itu mengantuk. Kalau seperti itu Bu Widya, Ibu Widya pernah tidak atau sudah pernah melakukan eee, berkomunikasi langsung dengan orang tua murid-murid tersebut sehingga nanti Ibu Widya bisa mendapat jawaban bagaimana proses pembelajaran mereka di rumah? Sudah Bu, kalau berkoordinasi saya sudah pernah menanyakan langsung ke orang tua murid tersebut, bahwa, saya menanyakan, bagaimana, murid tersebut belajarnya di rumah. Begitu Ibu, sudah saya pernah bertanya ke orang tuanya, kira-kira, murid ini bagaimana belajarnya di rumah, itu sudah pernah saya tanyakan. Oh iya Bu Widya. Sudah pernah melakukan komunikasi ya Bu Widya untuk mencari tahu itu kenapa sampai mengantuk.
di sekolah ya, Bu. Nah, kalau seperti itu, Ibu Widya kira-kira ada tidak cara-cara yang ingin dilakukan untuk membantu peserta didik ini agar lebih semangat lagi dan juga mereka itu termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran yang Ibu Widya lakukan di kelas, apalagi matematika ya Bu Widya? Iya. Jadi Bu Nugelis, rencananya saya akan membuat pembelajaran semenarik mungkin menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar mereka tidak bosan. Mungkin juga bisa nanti saya menselingi pembelajarannya dengan ice breaking agar pembelajaran tidak monoton dan mengembalikan fokus murid-murid lagi. Kemudian nanti juga bisa mungkin saya kolaborasikan pembelajarannya dengan games pembelajaran. Sehingga nanti games-nya bisa menarik minat murid-murid tadi, sehingga mereka bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang saya lakukan. Iya, tepat sekali Bu Widya ya, apalagi materinya kan matematika, jadi permainan dengan proses pembelajaran dengan games diselingi dengan ice breaking. Nah, Bu Widya, kira-kira sudah pernah tidak Ibu Widya melakukan pelaksanaan pembelajaran itu dengan metode menggunakan games pembelajaran, kemudian juga diselingi dengan kegiatan-kegiatan seperti melaksanakan ice breaking? Maksudnya sudah pernah dilakukan dan apakah kegiatan itu berhasil apa tidak Bu Widya? Untuk pembelajaran menggunakan games dan ice breaking itu sudah pernah saya terapkan Ibu. Dan dari pengamatan saya, pembelajaran ini efektif dan bisa menarik minat murid-murid untuk belajar. Saya pernah melaksanakan pembelajaran di mana melakukan games dengan menggunakan mengerjakan soal secara berantai. Saya juga mengkombinasikan assessment-nya atau games-nya menggunakan aplikasi Quizizz contohnya. Jadi nanti mereka langsung memperoleh hasil, langsung nampak hasilnya di layar gitu ya Bu Nugelis. Jadi saya lihat dengan seperti itu semua siswa aktif karena mereka berkelompok dan mengerjakan soalnya berantai gitu. Jadi dari depan mengerjakan soal, dia soalnya sesuai dengan jumlah siswa di dalam kelompok. Jadi anak tersebut bergantian. Misalnya soal nomor 1 oleh yang di depan, nanti diopernya ke belakang sampai habis, sampai soalnya sampai murid terakhir gitu. Jadi saya lihat dengan seperti itu anak-anak tersebut ikut pembelajaran semuanya, ikut mengerjakan soal yang ada pada games tersebut. Mungkin untuk ice breaking-nya juga seperti itu. Jadi yang awalnya anak itu ngantuk-ngantuk, saya kasih ice breaking, jadi kembali lagi fokus gitu Bu Nugelis. Iya, sangat menarik sekali ya Bu Widya, yang sudah pernah Ibu Widya lakukan dan sepertinya berhasil, ya luar biasa sekali, mantap. Nah, kalau Ibu Widya sudah pernah melakukan, kira-kira Ibu Widya bisa tidak memberikan rating, tingkat keberhasilan dengan metode ini? Dari 1 sampai 10 kira-kira rating keberhasilnya berapa Bu Widya? Jadi kalau misalnya ya Bu Nugelis saya rating untuk yang sudah saya lakukan sebelumnya itu kira-kira angkanya di sekitaran angka 8 Ibu Nugelis. Baiklah Bu Widya. Nah sekarang rencana Ibu Widya ke depannya, apa yang akan Ibu Widya lakukan dan bagaimana langkah-langkah yang akan Ibu Widya lakukan agar rencana-rencana dari Ibu Widya ini dapat terlaksana dengan baik? Mungkin untuk yang tadi saya akan menerapkan pembelajaran yang lebih bervariatif, mengkombinasikan beberapa metode ya Bu Nugelis. Kemudian saya juga terfikirkan akan berkoordinasi atau bekerja sama dengan orang tua murid untuk dapat memantau kegiatan pembelajaran dan jam tidur murid tersebut
di rumah gitu. Jadi kan tadi, saya lihat murid-murid saya terkesannya pagi itu sudah mengantuk karena malamnya begadang di main game di rumah gitu. Jadi rencananya saya akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan orang tua murid, sehingga orang tua juga dapat mengontrol aktivitas belajar anaknya di rumah termasuk juga jam tidurnya, gitu Bu Nugelis. Ya, bagus sekali ya rencana, dari Ibu Widya. Nah, tentu Ibu Widya memerlukan waktu ya Bu Widya untuk menerapkan rencana ini. Jadi kira-kira Ibu Widya membutuhkan waktu berapa lama untuk melaksanakan kegiatan dan rencana yang akan dilaksanakan ini Bu Widya? Kalau untuk menerapkan rencana, saya rasa waktunya tidak lama, Bu Nugelis. Cuman mungkin, untuk segi pencapaiannya yang membutuhkan waktu yang lama, karena segala proses kan tidak bisa instan langsung seperti yang kita harapkan gitu. Jadi untuk penerapannya mungkin tidak membutuhkan waktu yang lama, akan saya terapkan sesegera mungkin. Baik Bu Widya. Kira-kira Ibu Widya rencananya kapan memulai rencana ini? Rencana saya pertemuan besok sudah saya mulai realisasikan, Bu. Dan juga saya akan sesegera mungkin menghubungi orang tua murid untuk berkoordinasi mengenai pendampingan murid dalam belajar di rumah gitu, Bu Nugelis. Ya, baik Ibu Widya. Nah, dari, percakapan kita tadi, hal yang paling penting agar rencana dari Ibu Widya ini terlaksana dengan baik, tentu hal yang paling penting kita harus komitmen ya Bu Widya. Nah, komitmen seperti apa yang akan Ibu Widya lakukan agar rencana, yang akan dilaksanakan ini berjalan dengan baik? Saya akan, konsisten tentunya ya Bu Nugelis, karena kalau misalnya nggak konsisten tentu hasilnya juga tidak seperti yang kita harapkan nantinya. Yang pertama saya akan konsisten dalam melakukannya, kemudian, untuk menciptakan pembelajaran yang bervariatif dengan metode yang beragam, tentu saya harus meningkatkan kemampuan saya, jadi saya akan belajar secara terus-menerus untuk mengupdate kompetensi diri saya, sehingga tentunya nanti saya dapat menghadirkan pembelajaran yang menarik, yang berpihak kepada murid. Dan tidak lupa pula untuk bekerja sama dan berkolaborasi, baik dengan rekan sejawat, dengan orang tua murid, dengan kepala sekolah, termasuk dengan murid itu sendiri. Sehingga saya harapkan nanti, apa yang saya rencanakan dapat terrealisasi dengan baik dan hasilnya bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik saya. Ya, jadi dari berbagai pihak Ibu Widya juga menjalin komunikasi untuk memberikan dukungan agar rencana dari Ibu Widya ini dapat berjalan dengan lancar ya. Nah, baiklah Ibu Widya, semoga rencana dari Ibu Widya ini dapat berjalan dengan lancar ya, Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu Widya setelah kita berbincang-bincang, kemudian juga kita bertukar pikiran dalam kegiatan hari ini? Bagaimana perasaan dari Ibu Widya? Kalau untuk perasaannya saya merasa senang dan lega sekali Bu Igel. Saya merasa, setelah kita berbincang-bincang tadi, saya menemukan solusi dari permasalahan saya yang saya hadapi sekarang. Baik, terima kasih. Semoga saja apa yang Ibu Widya rencanakan berjalan dengan lancar dan saya ucapkan alhamdulillah, syukur karena Ibu Widya sudah merasa lebih apa namanya lebih terbuka pikirannya. Nah, kemudian apakah ada hal lain yang ingin Ibu Widya sampaikan untuk apa namanya perbaikan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Saya rasa cukup Ibu Nugelis. Terima kasih banyak Ibu telah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Jadi setelah saya berbincang dengan Ibu Nugelis, saya merasa telah menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak Ibu Nugelis. Baik Ibu Widya, sama-sama Bu. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu Widya. Nah, Ibu sampai juga Nugelis.
Sampai kalau nanti ada masih permasalahan-permasalahan juga, saya dengan senang hati tentunya akan bertukar pikiran dengan Ibu Widya. Baik Ibu Widya, sampai jumpa ya di lain waktu. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam Ibu Nugelis. Terima kasih banyak Ibu Nugelis.